menuju 100 tahun Indonesia Emas 2045. Pada saat itu, diharapkan telah tercapai cita-cita dan amanat pendiri bangsa, Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Mampukah kita mewujudkannya jika akses air bersih masih belum terjangkau dan belum terpenuhi? Salam juang kader bangsa, Salam karya mahasiswa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri serta Panitia LKTI Nice Fest 2021 serta seluruh hadirin yang berbahagia. This is CNN Breaking News. Saya Husna Fatul Karimah melaporkan langsung dari tempat kejadian perkara. Kabar terbaru menyatakan bahwasannya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB baru-baru ini mendeklarasikan terkait 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan salah satu poin penting pada poin ke-17 ialah poin mengenai ketersediaan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang layak bagi manusia. Lalu dalam Forum Ekonomi Dunia pada 2019, kelangkaan air bersih telah diakui sebagai salah satu resiko yang paling berdampak dalam satu dekade ke depan. Kabar buruknya, krisis air bersih ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Kecamatan Tembalang di Kota Semarang. Dan saat ini kami terhubung dengan salah satu masyarakat Kota Tembalang yang terdampak masalah krisis air bersih. Ya halo, apakah Mas Kevin bisa terhubung dengan kami? Iya Mbak, baik Mbak, sudah bisa terhubung. Ya Mas Kevin, bisa tolong coba jelaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi di Tembalang saat ini, Mas? Oke, baik Mbak, seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwasannya Kecamatan Tembalang ini merupakan daerah yang berfungsi sebagai pusat pemukiman, perguruan tinggi, perdagangan dan jasa, perkantoran, agrowisata, kawasan militer, dan konservasi. Maka terjadinya peningkatan penduduk di Kecamatan Tembalang. Hal ini mengakibatkan pemenuhan kebutuhan akan air bersih semakin meningkat. Masyarakat di sini biasanya menggunakan air tanah sebagai sumber untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Namun hingga saat ini, kualitas air tanah di Kecamatan Tembalang masih memiliki kualitas yang buruk. Air tanah tersebut terlihat keruh dan bau Mbak. Selain itu dilaporkan bahwasanya air tanah di sini memiliki kandungan koliform yang sangat tinggi, yaitu berkisar 500 sampai 3600 mPn per 100 ml, sehingga membuat air tanah tersebut sangat tidak layak digunakan secara langsung Mbak, karena dapat menimbulkan bermacam-macam penyakit, contohnya saja diare. Tenang Pak, kami mahasiswa dari Universitas Diponegoro dengan saya Gita Putri bersama dua rekan saya Andreas Kevin dan Hisna Lidul memiliki solusi untuk permasalahan masyarakat Kecamatan Tembalang saat ini. Kami mahasiswa Undip sebagai agen perubahan bangsa dengan bangga mempersembahkan teknologi yang kami ciptakan, yaitu WPurity, Water Purification and Treatment Technology. Inovasi teknologi pemurni air dengan media membran reverse osmosis untuk mendukung realisasi Indonesia Maju 2045 daerah kasus Tembalang. WPurity ini merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk memurnikan air tanah menjadi air layak pakai sehingga dapat meningkatkan kualitas air. WPurity ini menggunakan media membran reverse osmosis dalam pemurniannya sehingga memiliki banyak keunggulan. Membran RO yang dipilih pada alat ini yaitu menggunakan jenis hollow fiber yang terbuat dari limbah botol plastik PET yang dimodifikasi dengan limbah silika scaling geothermal, sehingga penggunaan limbah botol plastik PET tersebut dapat menekan biaya produksi serta mengatasi permasalahan limbah botol plastik yang tiap tahunnya meningkat. Selain itu, kami telah merancang tahapan yang akan dilakukan untuk menunjang uji pada alat WPurity ini, dimulai dari survei hingga berakhir pada analisa akhir air, yaitu dengan menggunakan karakterisasi air. Dan inilah merupakan gambaran teknologi yang diterapkan pada WPurity. Alat ini memiliki dua buah tandon air yang berfungsi sebagai penampung air, baik air yang sudah siap pakai maupun air yang masih perlu diproses. Prosesnya ialah air mula-mula masuk terlebih dahulu ke tangki penampung air tanah, lalu menuju ke tempat treatment untuk disaring zat-zat pengotornya. Tempat treatment ini memiliki 4 lapis, yakni lapisan pasir, ijuk, arang, dan kerikil. Treatment awal ini perlu diterapkan supaya kerja membran tidak terlalu berat dan membran dapat berumur lebih lama. Selain itu, dari tempat treatment, kemudian air masuk ke membran reverse osmosis. Dengan sistem membran reverse osmosis ini, diharapkan air akan menjadi sangat jernih dan bebas dari bakteri, zat pengotor, serta garam-garam. Air yang sudah keluar dari membran akan ditampung di tangki penampung. Air yang ada di tangki penampung ini merupakan air yang siap pakai untuk diperlukan pada kebutuhan sehari-hari. Nah, berikut merupakan gambaran tentang alat yang digunakan.
Selanjutnya adalah tahapan proses filtrasi dengan reverse osmosis adalah sebagai berikut. Pertama, ada pretreatment. Pada tahapan ini, air umpan disesuaikan dengan membran dengan cara memisahkan padatan tersuspensi, menyesuaikan pH, dan menambahkan inhibitor untuk mengontrol scaling yang dapat disebabkan oleh senyawa tertentu. Contohnya saja kalsium sulfat. Yang kedua, ada pressurization. Pada tahapan ini, pompa akan meningkatkan tekanan dari umpan yang sudah melalui proses pretreatment hingga tekanan operasi yang sesuai dengan membran. Pada tahapan ketiga, yaitu ada tahap spiration. Pada tahapan ini, membran semi permeable akan menghalangi aliran partikel terlarut sehingga menghasilkan dua aliran, yaitu aliran produk air bersih dan aliran brine terkonsentrasi. Yang keempat, stabilization. Pada tahapan ini, air hasil olahan pemisahan dengan membran biasanya membutuhkan penyesuaian pH sebelum dialirkan ke sistem distribusi agar bisa digunakan untuk air minum. Produk tersebut mengalir melalui kolom aerasi di mana pH akan ditingkatkan dari sekitar 5 hingga mendekati 7. Lalu spesifikasi dari alat WebPurity ini adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di sini spesifikasi alat dari WebPurity ini sendiri dapat merejeksi 99% bakteria dan untuk outputnya sendiri cukup besar, yaitu 30 liter per jam. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji coba yang telah kami lakukan, dapat dilihat perbedaannya antara air yang sebelum diolah dengan air olahan WebPurity, di mana air hasil olahan WebPurity ini menjadi lebih jernih dibanding sebelumnya. Hasil olahan air dengan alat ini selanjutnya kami lakukan analisa dan didapatkan hasil bahwa karakterisasi air hasil WebPurity ini telah memenuhi syarat Permenkes RI nomor 416 Menkesper 9 tahun 1990 untuk kategori air bersih. Berdasarkan uji organoleptik yang telah dilakukan, terdapat 234 orang panelis memberikan respon positif dan menerima kehadiran air hasil olahan WebPurity, ditinjau dari parameter warna penampakan, rasa, serta baunya. Dan inilah keunggulan yang dimiliki oleh WebPurity, diantaranya pengoperasian tanpa instalasi penambah uap, mudah dalam memperbesar kapasitas, treatment awal dengan membuat kerja membran lebih ringan, air menjadi sangat bersih, dan pengoperasian alat yang sangat mudah. Selanjutnya, berdasarkan analisis ekonomi yang telah dilakukan, biaya pembuatan WebPurity ini sebesar Rp3.857.000. Sedangkan alat yang ada di pasaran dengan spesifikasi yang sama memiliki harga yang lebih mahal, yaitu Rp53 juta. Sehingga apabila dibandingkan dengan alat tersebut, maka WebPurity ini memiliki harga yang lebih murah dibandingkan alat lainnya. Berdasarkan konsumsi energi, instalasi dengan kapasitas kecil, konsumsi energi yang dibutuhkan WebPurity sekitar 9-11 kW. Untuk air yang memiliki 42.000 ppm TDS. Jumlah energi yang digunakan tersebut lebih kecil dibandingkan alat lainnya yang mencapai 36 kW. Selanjutnya, untuk mengembangkan sebuah produk, pasti dibutuhkan modal untuk merealisasikannya. Maka, kami akan mencoba untuk mengikuti Startup Inovasi Indonesia pendanaan startup berbasis teknologi pada tahun 2021 untuk mendirikan sebuah startup di bidang pemberdayaan air. Berdasarkan pemaparan yang telah kami jelaskan, maka didapatkan kesimpulan bahwasanya yang pertama adalah konsumsi energi WebPurity lebih kecil dan mudah dalam skala up kapasitasnya. Yang kedua, dengan adanya proses treatment awal kerja, membran menjadi lebih ringan sehingga membran berumur lebih lama. Yang ketiga, air hasil filtrasi melalui membran reverse osmosis memiliki karakteristik yang sesuai dengan Permenkes. Yang keempat, berdasarkan uji organoleptik, tingkat kesukaan konsumen dengan air hasil olahan filter sangatlah tinggi. Bapak, Ibu Dewan Juri, dan teman-teman semua, riset yang baik adalah riset yang dapat diimplementasikan bagi kemakmuran rakyat. Kita yang katanya roda penggerak bangsa, kalian yang katanya generasi penerus bangsa. Kita ini bukan generasi penerus bangsa, tapi generasi perubahan bangsa. Mari, sebagai generasi perubahan bangsa, jangan biarkan karya kita mati hanya sebatas karya tulis saja, tapi dapat diimplementasikan seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat, karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Sekian presentasi dari tim kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.